Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang penuh keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Yang kami hormati Bapak Mahbub yang masih belum bisa join sebagai Ketua Lensa Sukabumi, kemudian yang kami hormati Ibu Risma Haryani selaku Ketua Rumah Perempuan dan Anak Sukabumi, dan eh, Kang Dadian Sukendar selaku Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, saya Aas yang akan bertugas sebagai memoderator pada malam hari ini. Nah, Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi meskipun dalam online dalam rangkaian program eh, Ramadan yang mana program tersebut yaitu yang bertema belajar tumbuh dan berdampak. Sebelum tunduh kita bertumbuh. Yaitu kegiatan kita malam ini diawali dengan tawasul, kemudian hataman untuk yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Nah, adapun tema kajian pada malam ini yang akan disampaikan oleh Kang Pak Omai selaku Ketua LBH Yelbinus, yang mana tema dari kajian tersebut yaitu sejarah apa ya tadi, sejarah berkembangnya Islam di Jawa Barat. Semoga melalui kegiatan ini kita tidak hanya membaca dan mendengar, tetapi juga merenungi serta menguatkan diri dalam eh, menjaga komitmen kita di lembaganya maupun di Lakpesdam, di Lensa ataupun di RPAS. Oke, untuk mempersingkat waktu, eh, mari kita mulai dengan tawasul, dilanjutkan dengan hataman. Tawasul yang akan tawasul dan hataman yang akan dipimpin oleh Kang Bilal. Mangga sama Kang Bilal dipersilahkan. Cek, cek, ada suara tas? Aman, Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan khataman ketiga ini dengan pembacaan tawasul dan kita lanjutkan dengan pembacaan khataman Al-Quran. Dimulai dari surat apa, Teas, khatamannya? Dari At-Takasur. At-Takasur. Baik. Kita awali istighfar, syahadat, dan salawat. أستغفر الله الأديم أستغفر الله الأديم أستغفر الله الأديم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا هدى صوب الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شن الله لهم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى هدى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أولو الأجمين من أسر الملائكة المقربين نصا إلى أبينا آدم ومن حواء وما تنصل بينهما إلى يوم الدين شن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى هدى سادتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب حسن وحسين الشهيد وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى. ثم إلى باقي الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى هدد جميع ليتنا بمشرق الأرض إلى مغربها في بريا وبريا ومن يمينها إلى شمالها نصصا إلى هدد سلطان الأولياء شيخ محي الدين أبن القدير جيلاني قدس الله العزيز وسيسي بقاسم جنيدي وسيسي أحمد دفاعي وسيسي هبي أبو الصبي إلى حضرة جميع الأولياء في بلاد الخير يسنى صلى أجمعين وصلهم وفروهم وسلسلاتهم شن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى هدى أباد أئمة المجتهدين ومقفدين وعلماء آملين وإمام المتقين والشهداء وعلماء وصيام المصنفين نصا إلى هدى من الشافعي ومن مالك من أبي حنيفة أحمد بن حنبل ومن أشعري ومن معضد من غزالي وصنهم وفروع سلسلتهم شن الله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى هذا جميع سلسلة نهضة العلماء نصا إلى هذا حضرة هاشم أسعري وأنا سبسي سنسوري وسي أبو وحب أسم الله كيف وسلم كما سمى كيف بس بنت بس إلي سيها وصنهم وفروهم وسلسلاتهم شنلهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برية وبر ومن أرواح آبائنا وجددنا قرابتنا ومشايخنا مشايخنا ولجمنا حق علينا خصوصا إلى roh mangga sebatkan ahli kubur orang sadayana خصوصا إلى roh kedunya nasasih min sujud خصوصا إلى roh خصوصا إلى roh خصوصا إلى roh babaikan خصوصا إلى roh خصا إلى روح جميع كربتي من هذه الجماعة غفر الله ذنوب صليهنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأنقى وتنفرج به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب.
نويت أقرب إلى الله تعالى والذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباق محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق عليها نهي الناس من الآمنين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله عن الصحابة الله أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نائم حمدا يعفيك في مزيدا يا ربنا قهرك ما ينبغي جلال وجهك الكريم من سلطانك سبحانك لا نصف فقط الحمد حتى الله ولك الحمد إذا رضينا وغن بعد رضاك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغرا اللهم اجعل واسع ما قرأناه من القرآن الأديم ومن ذكرنا هادية بالغة إلى حضر حبيب المتبع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى حضر الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأجمعين الملائكة المقربين والشهداء والعلماء جميع الصالحين وصلنا حضرة أمير السنة والجماعة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس سره الأجيز فإن الذي من الشافعي ومن مالكي ومن أبي حنيفة أحمد بن أشعري ومن معترضي ومن الغزالي وإمامنا أبي قاسم جنيد البغدادي وإلى حضرة جميع السلسلة حضرة العلماء حضرة سهسم أساسا بسلسلة سوري وأسر وحب حسب الله كيف مسلم باقي معصوم نصر كمسلم والسائر مؤسسيها وإلى أرواح جميع القبور إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بري وباسمالها نصرا إلى روح نصرا إلى روحك صل إلى روحني صل إلى وانصر إلى رحم الله يا الله صل إلى جميع كرامتي من هذه الجماعة اللهم اغفر لهم وارحم فيه واعف عنهم واكرم نزاسهم خاصا بالماء الصنجي والبرد ونكهم الخطايا كما ينقص أبيض الخم من دارهم ونخل من الزوج أحقر من زوجهم وللهم جنة ولهم أداك من عذاب النار اللهم انزل رحمة علينا وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات ونرف لهم أحسن وغفر أسنا والآباء والأمهات اللهم إنا نسألك والجنة ونبي صحتك والنار اللهم إنا نسأل السلامة في الدين وعافية بجسد وزادة في علم وبركة في رزق ودوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون
علينا بسكرات الموت ونجاة من النار فإنه السبب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار افعل سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين الرحمن العالمين. الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Kas lajeng khotaman. Iya, Kang. Taqabbalallahu منا ومنكم تقبل اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا والراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم ثم لتسألن يومئذ يومئذ عن عن النعيم. النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن وتواصوا الصالحات بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله والله أكبر. أكبر. الله الله أكبر أكبر ولله ولله الحمد. الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Mangga Neng Jui. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
في في عمد أمد ممددة ممددة لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله والله أكبر أكبر الله الله أكبر أكبر ولله ولله الحمد الحمد بسم الله الرحمن الرحيم pada kasaneng Neng Zui pada dikasahakeun Kang Deri, ayah Kang Deri. dari mangga بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم فجعلهم كعصف كعصف مأكول مأكول لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله والله أكبر Allahu أكبر Akbar Allahu الله Akbar أكبر walillahil ولله لله الحمد Mangga, Omai. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من آمنهم خوف من خوف La لا إله ilaha إلا illallah الله wallahu والله akbar أكبر Allahu الله akbar أكبر walillah ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Kasapa Mai? As, as, as. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un ويمنعون 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 الماء الماعون لا 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 إله 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 إلا 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 الله 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 والله 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 أكبر 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 الله 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 أكبر 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 ولله 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 الحمد. الحمد Ke Bu EM. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna إن syani'aka شانئك هو هو الأبتر الأبتر لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله والله أكبر أكبر الله الله أكبر أكبر ولله ولله الحمد. الحمد Teras kasaha tadi aya Neng Denur kata Wisna apa tadi Bu em masa muda? acan dia Bang itu acan selesai. Ah, Sip. mohon. Mangga pada kasaha tuh. Mangga wesa. Akang. Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la بدم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم دينكم ولي ولي دين دين لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله الله أكبر أكبر
Allahu الله Akbar أكبر ولله walillahil hamd. الحمد. Kang Bilal deh. Enggak. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه Innahu كان kana tawwaba. توابا لا La ilaha إله إلا illallah الله wallahu والله akbar. أكبر Allahu الله akbar أكبر walillah. ولله الحمد. Enggak, Kang Dery. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل Belum من mim مسد masad. لا La إله ilaha إلا الله illallah والله wallahu أكبر akbar. Allahu Allahu الله akbar Akbar أكبر walillahil ولله walillahilhamd. hamd. الحمد. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Ujui Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. لا La La ilaha ilaha إله illallah. illallah إلا الله wallahu Allahu akbar. والله Akbar. أكبر Allahu Allahu akbar Akbar walillahil ولله walillahilhamd. hamd. الحمد. Eh, Teas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. لا Hasad. La إله ilaha إلا illallah الله wallahu والله akbar. أكبر Allahu الله akbar أكبر walillahil ولله Walillahil hamd. الحمد. ke Ibu EM. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا La كلمة ilaha كلمة illallah. Akbar. الله Allahu الله akbar أكبر ولله walillahil الحمد hamd. Wa tammat وتمت kalimatu كلمة rabbika ربك sidqan صدقا wa adla. وعدلا La La لا mubaddila li مبدل mubaddila kalimatihi لكلماته لكلماته wa وهو huwa السميع as-sami'ul alim. Doa khatmil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعانا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فتحا وبكل فتح من القرآن فرحا وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالثين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد دوءا وضلاعا وبالطاء طاعة وطهارة وبالظاء زفرا وزرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكهف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعا وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا وقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفر أسبابنا وخرب أحسادنا وشتت سمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو شهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إضغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو زجم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا
ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، وزين أخلاقنا بجاه القرآن، وحسن أعمالنا بذكر القرآن، وبيض وجوهنا ببركة القرآن، ونور أبداننا بنور القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بالشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شافعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمني بالقرآن. اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النار بحرمة القرآن، ويسير علينا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم، وعنسل مقاصدنا، واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم، واشف جميع أشقامنا بحرمة القرآن، وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم، وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بعدد ما في جامع القرآن حرفا حرفا، وبعدد كل حرف ألفا ألفا. صدق الله العظيم. Semangat Neng As dilajeng. Nah, Alhamdulillah, semoga doa dan tawasul yang telah dipanjatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan semoga setiap ayat yang telah kita baca dan setiap huruf yang kita lantunkan menjadi cahaya yang yang menerangi langkah kehidupan kita, menenangkan hati, serta semakin menguatkan iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita panjatkan doa untuk kesembuhan suami Teh Mia, yaitu A.A. Faisal yang tadi siang mengalami kecelakaan. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan secara cepat, serta memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan bagi beliau dan keluarga dalam menghadapi ujian ini. Amin. Termasuk barusan saya pas pulang dari acara mampir dulu tetangga, kebetulan Ibu Hajah, sebentar namanya Ibu Hajah Masdidoh binti Bapak Haji Badrul Salam, juga dalam keadaan sakit jantung.
Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan segera sehat kembali seperti sedia kala bisa beraktivitas dan bisa tentunya apa namanya menjadi motivasi bagi keluarga karena barusan beliau ngedrop sekali begitu pas saya tengok, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian tadi dalam khataman kita dan doa-doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sekalian yang lagi sakit siapapun itu ya, termasuk kita mungkin kita sedang dalam keadaan sakit baik lahir maupun batin, mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya karena di nasional juga sekarang sedang genting karena para aktivis HAM sedang mendapat teror dari berbagai pihak. Kemarin juga ada penyiraman air keras. Tapi mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua dijauhkan dari kita sekalian. Amin ya Allah ya Amin rabbal ya. alamin. Hmm. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke narasumber untuk memberikan kajian, boleh dipersilakan untuk Kang Daden menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kata sambutannya dari Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Sukabumi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia yang bineka. Bineka itu Indonesia. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru masyiatillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita yakin berkat rahmat dan karunia-Nya lah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai detik ini kita bisa masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat masih bisa menghela nafas, nikmat masih bisa beraktivitas, nikmat masih bisa uh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terutama nikmat iman dan Islam yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan hingga kelak ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur waktu, pembawa acara yang saya banggakan, As dan juga rekan dan rekanita, para pengurus Lakpesdam, pengurus LPAS, para pengurus Lensa yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan khususnya yang hadir senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi sabikun bil khairat, ya, menjadi orang-orang yang terdepan dalam kebajikan dan mendapat kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya memberikan apresiasi terutama kepada para apa namanya qori dan qori'ah ya yang telah menyelesaikan bacaan ayat Al-Qur'an untuk khatam minggu keempat ya. Terima kasih saya aturkan kepada Kang Use ya, kemudian kepada Kang Ajengan Isma Indosofa, kemudian kepada Kang Rahmat, kemudian Neng Juwita, kemudian alhamdulillah saya sendiri juga bisa ikut membersamai, kemudian yang terhormat Ibu EM, kemudian eh, Kang Ainul Yakin, kemudian Teh Siti Parihah, Teh Aimumuy, dan Hanin ya yang sudah menyelesaikan pembacaan juznya ya, sesuai dengan yang dipilih. Ya mudah-mudahan sekali lagi setiap huruf, setiap ayat, setiap surat yang kita baca itu bagi yang sedang menuntut ilmu itu mudah-mudahan jadi ilmu. Ya, bagi yang sedang mencari nafkah, mencari rezeki, mudah-mudahan itu menjadi rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, menjadi pembuka pintu rezeki ya yang banyak tentunya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan manfaat. Dan juga saya aturkan terima kasih kepada para inisiator yang tidak lelah
untuk terus istiqomah ya melaksanakan kegiatan ini ya. Saya sering melaksanakan, nggak perlu kita merasa malu berbuat baik meskipun sedikit begitu. Nah, ini juga perbuatan baik yang insya Allah mungkin secara kasat mata tidak bisa kita lihat manfaatnya, tapi insya Allah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengucurkan rahmatnya kepada kita sekalian dan juga mudah-mudahan memberikan magfirahnya atas setiap dosa yang telah kita perbuat, bahkan mudah-mudahan kita diraksa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan maksiat lagi ke depannya, dan juga mudah-mudahan kita mendapat pembebasan api neraka. Alhamdulillah hari ini masuk ke hari yang ke-24 kalau nggak salah ya. Tinggal 6 hari lagi mungkin kita ke depan ya, jika apa namanya dihitung kita nggak terasa ya. Kemarin perasaan kita baru mulai kegiatan yang mungkin sebagian orang menganggap sepele, tapi bagi kita terutama bagi saya ini sangat berarti kegiatan seperti ini, karena secara spiritual ini tentunya mudah-mudahan bisa menambah kesalehan kita secara spiritual, tapi mudah-mudahan juga menambah kesalehan kita secara sosial ya, sehingga ya apa yang kita harapkan menjadi manusia paripurna, manusia yang nafi'an li nafsih wa li ghairi, manusia yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan pencapaiannya, sehingga semua cita-cita kita tentunya ya, cita-cita yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala juga mudah-mudahan disegerakan tercapainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga apa namanya diberkahkan dalam setiap helak nafas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah atau ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para inisiator, terus istiqomah. Ya, jika masih dimungkinkan minggu depan, eh, misalnya malam Rabu misal, atau ya malam Rabu lah paling tidak, Eh, karena takutnya sudah Lebaran hari apa itu ya. Kita kalau masih mau gitu tinggal dibagi lagi apa namanya juznya, nanti mudah-mudahan dalam 3 hari lah paling tidak kalau semua mengambil ya, saya pikir insya Allah akan bisa khotaman. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih juga kepada narasumber yang sudah bersedia untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan kepada kita, terlebih ya apa namanya temanya cukup eh, apa namanya signifikan dan sangat urgent dalam kehidupan kita, terutama bagi masyarakat Jawa Barat, karena kita akan mendapat apa namanya pemantik pengetahuan terkait dengan sejarah Islam di Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang hadir. Kang Aas, kemudian Kang Bilal, Teh Denur, Abu Em, Teh Zui, kemudian eh, Kang Omai dan Pak Dery. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia yang bineka. Bineka itu Indonesia. Tuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Daden atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadi penguat langkah kita dalam menjalankan kegiatan ini. Nah, memasuki acara inti kajian, yaitu kajian dengan tema eh, sejarah Islam di Jawa Barat yang akan dibawakan oleh pemantik kita pada malam ini, yaitu Pak Omai dari LBH Binus. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bertemu dan juga meskipun dalam suasana yang mungkin menjelang Lebaran, posisinya di masjid sudah berkurang dan di luar
sedang meningkat. Jadi ada yang bilang bahwa lebarannya kayaknya ini harus dipertimbangkan karena banyak kebocoran di berbagai tempat dan juga di beberapa waktu. Sehingga apakah harus diulang lagi? Ini diskusi ini mungkin itu harus didiskusikan nanti. Tapi yang sekarang saya akan coba sampaikan meskipun ini posisi saya di Almasturiah, belum sempat pulang ke rumah karena nanti khawatir ini Aceh, sampai Aceh. macet, makanya saya belok. Saya akan mencoba ini karena dari moderator TAAS meminta saya untuk jadi narasumber dan saya juga tidak tahu apakah memang ini sesuai atau tidak, tetapi paling tidak mudah-mudahan ini juga memiliki sumber yang pernah saya baca terkait penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Saya akan mencoba perkembangan Islam pertama di Jawa Barat ini dari mulai ini memang di Jawa Barat ini akan kita coba menghubungkan dengan pertama di buku sejarah mungkin kita pernah mendengar kalau Islam ini Islam ini disebarkan melalui pendekatan tasawuf dan juga pendekatan pernikahan. Maka saya akan coba untuk menyampaikan kepada rekan-rekan apakah dalam sejarah yang pernah kita baca ini sesuai dengan pendekatan yang akan lebih mendetail dari penjelasan yang mungkin saya pernah baca. Dari mulai kerajaan di Jawa Barat itu memang pasca dari Tarumanegara itu memang terpecah menjadi 3. Nah, ada yang disebut Galuh, ada disebut kerajaan Sunda. Nah, ada di Pakuan. Nah, relasinya saya akan mencoba dari yang lebih mendekati pasca Perang Bubat, yaitu pada waktu itu ada yang kita kenal dengan Linggabuana. Nah, Prabu Linggabuana ini adalah raja yang waktu itu masuk kepada Perang Bubat, yang mana mungkin kita kenal dengan putrinya Dyah Pitaloka. Sebenarnya ada anaknya yang masih kecil, itu Niskala Wastukencana. Nah, karena Niskala Wastukencana ini masih usianya kurang lebih 8 tahunan lah, masih kecil, sehingga pasca terbunuhnya Linggabuana ini, dia tidak bisa menggantikan posisi kepemimpinan dengan usia yang masih relatif sangat kecil. Maka diangkatlah adiknya yang disebut Sang Hyang Bunisora. Nah, Sang Hyang Bunisora ini punya anak itu 4. Pertama yang disebut dengan Mayang Sari, yang kedua yang disebut dengan ini anaknya dari Sang Hyang Bunisora itu. Yang kedua adalah Giri Dewata, yang ketiga Bratalegawa, yang keempat Surawijaya Sakti. Nanti saya akan coba terangkan satu-satu di orang ini. Nah, yang pertama adalah Mayang Sari. Yang Mayang Sari ini nanti akan bertemunya itu dinikahkan dengan kerabatnya, yaitu tadi Niskala Wastukencana setelah dewasa menjadi istrinya itu adalah Mayang Sari. Ini yang nanti akan bertemu. Yang kedua, saya akan mencoba untuk menjelaskan Giri Dewata. Giri Dewata ini penguasa dari Sahbandar Cirebon, karena diperintahkan untuk menjaga di sana. Punya anak namanya yang kita kenal dengan Ki Gedeng Tapa. Nah, Ki Gedeng Tapa ini punya anak namanya siapa yang nikah itu yang kita kenal dengan
eh, Ki Gedeng Tapa ini punya anaknya itu Subang Larang. Yang keberapa? Yang ketiga adalah Surawijaya Sakti. Surawijaya Sakti ini memang dia tidak memiliki keturunan dan meninggal. Nanti saya coba. Nah, dari Giri Dewata ini yang punya anak namanya Ki Gedeng Tapa, penguasa di Sah Bandar ataupun di pelabuhan, nanti dia ini akan kedatangan seorang mubalik yang diutus dari Baghdad pada waktu itu yang kita kenal dengan sebutan Syekh Kuro. Syekh Kuro ini lebih dikenal dengan Syekh Hasanuddin. Nah, datangnya ini bersama siapa? Ada 10 orang. Di sana diantaranya adalah memang masuk dengan rombongan yang kita kenal dengan rombongannya Laksamana Chengpu. Nah, tetapi dia tinggalnya di mana? Dia memang turunnya di Karawang. Tahun berapa? Tahun kurang lebih 1416. Nah, di tahun 1416 ini nanti disusul kembali oleh Syekh Nurjati. Syekh Nurjati ini masuknya ke Nusantara, ke Jawa Barat, yaitu ke Cirebon 1420. 1420. Nah, Syekh Kuro yang pada waktu itu datang ke Karawang ini bertemu dengan pertamanya adalah dengan Ki Gedeng Tapa, maka tertariklah Ki Gedeng Tapa dengan suara khasnya Syekh Kuro ini, Syekh Hasanuddin ini, karena dia ada pelantun Quran. Maka disuruhlah anaknya Subang Larang ini untuk belajar. Jadi mesantrennya Subang Larang ini dari 1418 sampai 1422. Kurang lebih berapa tahun, Pak? Kenapa? Karena di 1422 ini dia bertemu dengan 1422 dengan pemanah rasa pada waktu itu. Nah, kalau kita langsung diteruskan di sana, maka pertemuan itu menghasilkan pernikahan 1421, pernikahannya 1422, punya anak namanya Walang Sungsang, 1423 punya anak namanya Rara Santang, 1427 kalau nggak salah punya anak namanya Gian Santang. Nah, dari mulai sinilah penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Itu dari segi yang saya tarik dari anak kedua, anak Buni Sora yang dari Ki Gedeng Tapa ataupun dari Giri Dewata. Dari Giri Dewata punya anak nama Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Tapa punya anak namanya Subang Larang. Nah, sekarang saya coba lagi yang ketiga adalah Brata Legawa. Brata Legawa ini adalah anak ketiga dari Buni Sora, penguasa Galuh Ciamis ya, Panjalu lah. Nah, dia ini tidak menjadi seorang raja, tetapi dia menjadi seorang pengusaha, seorang bangsawan pada waktu itu. Dia pergi berdagang ataupun berbisnis ke luar negeri, ke Timur Tengah, dan dia menikah dengan Parhana. Dari pernikahan dengan Parhana ini punya anak laki-laki namanya Muhammad Saifuddin. Nah, ataupun Ahmad Maulana Saifuddin. Dari Saifuddin ini dia punya anak seorang perempuan, Saifuddin ini menikah dengan Ruqayyah dan punya anak namanya Khadijah.
Nah, maka ini nanti saya akan coba tarik. Khadijah inilah yang menikah dengan Syekh Nurjati di kemudian hari setelah Syekh Nurjati dari Baghdad dengan Halimah. Awalnya punya istri dengan Halimah, istri pertamanya. Halimah itu siapa? Halimah itu adalah kakaknya. Halimah ini adalah penguasa Baghdad pada waktu itu. Sehingga saya hanya ingin memberikan kalau penyebaran Islam itu tidak sembarangan. Ini adalah perintahnya para raja. Artinya utusannya bukan utusan biasa. Ini utusannya utusan raja-raja. Sehingga yang dilibatkan itu rata-rata terah daripada raja-raja dan akan bertemu dengan penguasa-penguasa lokal kembali. Nah, inilah yang terjadi ketika penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Nah, kembali lagi kepada tadi ini habis ini. Gini, harus cas dulu. Oke, mohon maaf. Nah, tadi sampai di sampai mana nih? Yang pertama adalah saya akan mencoba menyampaikan bahwa sebenarnya semua yang di penyebaran agama Islam itu berdasar dari kurunnya para raja-raja. Yang kedua, Syekh Nurjati itu siapa? Nah, Syekh Nurjati ini yang kita kenal dengan Syekh Idopi ataupun Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi itu adalah orang tuanya Syekh Datul Ahmad. Syekh Datul Ahmad ini punya saudara namanya Syekh Datus Soleh. Syekh Datus Soleh ini punya anak namanya yang kita kenal dengan Syekh Abdul Jalil. Siapa Syekh Abdul Jalil itu? Syekh Abdul Jalil itu adalah Syekh Siti Jenar. Jadi kalau kita mau melihat siapa Syekh Siti Jenar itu, Syekh Siti Jenar itu sebenarnya dia itu adalah seorang ulama besar karena Syekh Datuk Ahmad itu adalah seorang ulama dan dia penganut Thorikoh Satariyah. Dan pada waktu itu para wali itu memang pada kurun waktu itu rata-rata penganut Satariyah atau Ahwaliyah. Itu rata-rata. Sehingga bahkan Syekh Siti Jenar itu pesantren di Baghdadnya kurang lebih 10 tahun. Kenapa Syekh Siti Jenar ini namanya tidak begitu bagus? Karena dia... Mangga dilajeng. Mangga santai. Dia kenapa tidak bagus? Karena memang Syekh Siti Jenar ini selalu menentang penguasa pada waktu itu. Kerajaan ini konsepnya adalah semua tanah kekuasaan itu adalah tanahnya raja. Nah, sementara Syekh Siti Jenar tidak sepakat dengan konsep itu, maka dia mendirikan kedukuhan-kedukuhan dengan menyatakan dirinya adalah hasil dari kesepakatan musyarakah. Maka menamakan masyarakat. Nah, dari masyarakat ini dia ini mengklaim dirinya adalah rukyah ataupun rakyat. Maka
ini konsep ini pasti akan bertentangan dengan keraton. Karena kalau keraton harus upeti, harus bayar pajak. Karena rakyat ini tidak memiliki tanah. Buktinya rakyat tidak memiliki tanah, lihat di keraton Yogyakarta. Pasti itu adalah tanahnya raja, bukan tanahnya masyarakat. Meskipun didiami oleh masyarakat. Tapi itu adalah tanahnya dari keraton. Maka orang keraton ini tidak senang. Karena akan biasanya orang yang tidak mengeluarkan tanah itu, pajak itu bisa saja diberikan yang disebut dengan tanah perdikan. Tanah perdikan itu diberikan kepada seseorang yang berjasa, tidak usah membayar upeti. Nah, ini adalah yang terjadi sehingga saya membaca ada 5 terkait Syekh Siti Jenar yang pernah saya baca, 5 buku, dan itu banyaknya adalah yang bertentangan jadi cacing, jadi itu kan sudah tidak rasional, tapi ada buku yang ini agak menarik karena di dalamnya sangat rasional, bahkan kurun para walinya pun juga 1400-an ke sana itu masih sangat murni lah. Ini salah satunya. Nah, yang pertama yang saya sampaikan pertama adalah bahwa pendekatan pernikahan itu bagian yang sangat penting dalam penyebaran agama. Sebenarnya kalau mau dipanjangkan, saya bisa menerangkan kembali tentang terkait Sunan Syekh Ibrahim As-Samarqand. Tapi karena waktunya singkat, itu di periode nanti. Hari ini yang terkait dengan yang ada di Jawa Barat, nanti itu pernikahan tadi Sunan Rara Santang lahirnya 1423, dia pergi juga belajar ke Timur Tengah, dan di Mesir dia bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini penguasa, maka punya 2 anak dengan Syarif Abdullah ini. Pertama adalah Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah, yang kedua adalah Syekh Nurullah. Nah, diutuslah untuk kembali ke Jawa Barat 1448 untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ketika pergi pergi menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, menikah dengan siapa? Nyi Kawung Anteng. Nyi Kawung Anteng ini siapa? Dia adalah penguasa dari wilayah Jawa Baratnya, wilayah Banten. Nah, Nyi Kawung Anteng ini punya anak yang namanya nanti itu adalah Subang Kingkin, atau yang kita kenal dengan Sultan Hasanuddin. Nah, nanti yang pertama adalah anak dari Sunan Gunung Jati, anak dari Prabu Siliwangi dari Walang Sungsang, ini menikahnya dengan Nyi Endang Gelis. Nah, karena melihat kecerdasan yang luar biasa pada Sunan Gunung Jati, atau pada waktu itu adalah Syarif Hidayatullah, maka pada waktu itu Walang Sungsang yang menjadi kubu di Cirebon, ataupun bahas ke penguasa di Cirebon, Amparan Jati Cirebon, diberikanlah kepada Syarif Hidayatullah. Itu luar biasa, karena dia melihat kecerdasan yang luar biasa. Nah, dari sanalah penyebaran agama Islam berawal pasti dari wilayah-wilayah pesisir. Kenapa wilayah pesisir? Karena transportasi yang lebih efektif pada waktu itu ada di wilayah pesisir. Sehingga pesisir Banten, pesisir Cirebon, pesisir Banten, dan sampai nanti ke pesisir Jawa Tengah, Gresik, dan yang lainnya. Nah, itulah penyebaran dan sampailah masuk kepada wilayah-wilayah kita. Nah, masuknya kepada wilayah kita ini rata-rata eksodusnya besar-besarannya di 1830-an rata-rata.
Kenapa 1830? Karena pada waktu itu diketahui perjuangan umat Islam yang terus menentang Belanda pada waktu itu, Senukronyo menemukan bahwa itu pangkalnya dari pondok pesantren. Nah, maka di bumi hanguskanlah pondok pesantren, ditangkaplah para penyebar Islam, maka rata-rata di 1825 sampai 1830 itu eksodus besar-besaran penyebaran agama Islam. Contohnya seperti di sini Mbah Yasin yang di Cantayan 1825. Terus juga terus Ogenan apa ini Cidahu Eyang santri itu pasti di 1830-an karena dia juga membantu perjuangannya Pangeran Diponegoro dan juga eh, eh, ini satu lagi tokohnya saya lupa nih. Nah, itu adalah salah satu yang penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Dan sampai sekarang Islam diterima oleh kita. Sebenarnya dalam penyebaran agama Islam di berbagai wilayah itu runtutannya sama. Jadi ketika dia masuk di satu tempat, itu akan dikunjungi ke tempat yang lain, itu pasti mengunjungi lagi. Gresik, seperti Fatimah binti Maimun, itu akan dikunjungi oleh Syekh Ibrahim As-Samarqand. Akan dikunjungi lagi oleh anaknya ataupun Sunan Ampel. Itu biasanya seperti itu dalilnya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, karena tadi berkaitan dengan pesantren, nah, pesantren ini sebenarnya dulu itu sudah ada pendidikan besar, ada 5 pendidikan kuno di Nusantara ini. Yang kelima-limanya ini adalah dia memiliki 2 cara berpikir. Pertama adalah rasional, otaknya diasah, kanuragannya dibina. Maka yang pertama ini adalah disebut asrama. Ini Hindu. Disebutnya asrama dan biasanya tokohnya itu adalah Dharma Adiaksa Kasogatan. Itu tokoh yang sudah memiliki kanuragan. Yang kedua adalah dari Buddha. Itu sistemnya adalah hampir sama pengasramaan. Tapi kadang menjadi paguron, padepokan. Itu melahirkan Dharma Adiaksa Kasogatan. Yang ketiga adalah dari kepercayaan di masyarakat, tetapi ketika dia sudah tingkatnya sempurna, itu disebut Rarhaji. Nah, tokoh Islam yang memiliki memiliki 2 kemampuan yang luar biasa itu nanti disebutnya itu Raja Pandito. Nah, dari mana pembentukannya ini? Nah, pembentukannya pendidikan itu dari mulai asrama, padepokan, paguron, maka terakhir lantiklah jadi pesantren. Dari mana? Dari kesantren. Dari mana? Ini tempatnya ini dulu itu yang disebut dengan kalau pendidikannya kecil itu biasanya disebut karamaan. Kalau di tempatnya yang sudah tinggi itu yang disebut kalau kita itu wisaya itu atau disebut kabuyutan. Jadi kabuyutan itu sebuah tempat yang itu biasanya tanahnya tanah perdikan yang tidak bisa tanahnya tidak harus bayar upeti kepada raja dan sengaja diberikan untuk penggemblengan para tokoh-tokoh. Apalagi kalau saya mau menceritakan kalau masih agak panjang bagaimana bisa dia menjadi seorang yang hebat. Pertama adalah ketika dia beribadah ataupun spiritualnya terus diasah, tempatnya disebut dengan sanggar, kitab sucinya disebut kitab sucinya disebut lupa lagi nih kitab sucinya. Dan sanggar ini adalah biasanya ada bedug untuk mengingat, ada kohkolnya. Nah, inilah yang hari ini kita bisa dapatkan layaknya seperti masjid pada hari ini.
Dan dulu pun ada yang disebut dengan upawasa. Nah, upawasanya itu adalah 2 dan 5. 2 dan 5 ini adalah untuk menutupi 7 hari. Maka para wali ini 2 dan 5 itu disebut Senin Kemis. Jadi dulu itu sudah ada upawasanya. Karena umat Islam datang ke kita tidak disebut saum, puasa. Kita mengenalnya sekarang saja disebut saum, dulu itu adalah upawasa ataupun puasa. Nah, ibadahnya juga dulu itu tidak sholat, tapi sembahyang. Karena dulu juga sudah menyembah kepada Sang Hyang. Maka disebut sembahyang. Orang yang sudah tingkatannya tinggi, itu dia boleh berpitutuh atau berpituah. Karena dia sudah memiliki tuah. Maka boleh dia berpituah, berpidato. Dia boleh menyampaikan. Maka dulu itu sudah diuji. Ketika orang yang sudah ini bisa berpitutur, bisa berpituah, pidato, dan orangnya disebut dengan kalau untuk perempuan ratu, kalau untuk laki-laki datu. Maka orang yang sudah menjadi ratu atau datu pasti Bukan dasuk orangnya ya, bukan. bukan. Nah, jadi datu, kalau orang yang sudah menjadi ratu atau datu, maka akan menjadi tokohnya masyarakat. Dulu itu bukan kerajaan, tokohnya masyarakat yang disegani karena memiliki kemampuan. Nah, inilah orang yang bagaimana negara kita ini menjadi negara yang sangat hebat dulu itu karena melahirkan sebuah tokoh itu tidak sembarangan. Dia harus pada posisi sudah menjadi seorang datu ataupun menjadi seorang ratu. Maka ketika dia sudah menjadi punya keratuan, berarti dia ini sudah memiliki kebijaksanaan. Maka ada tulisannya, syaratnya itu adalah serat niti praja. Ada juga untuk menjadi seorang pemimpinnya itu adalah dasa dharma kutamaning prabu. Jadi ada 8 kriteria orang untuk bisa menjadi tokoh yang hebat. Itu dulu sudah ada. Dan sekarang kita ini justru harus banyak belajar lagi bahwa kepemimpinan itu sifatnya individu. Maka dulu diujikan keindividuan itu dengan kecerdasannya harus bisa mengalahkan Paguron ini. Bisa mengalahkan kedirjayaannya, harus bisa mengalahkan perguruan ini. Biasanya seperti itu, sehingga dia akan muncullah menjadi seorang tokoh yang paripurna karena sudah sangat teruji. Kalau sekarang kepemimpinannya adalah kepemimpinan kolektif. Jadi banyak ketidak memiliki kemampuan, tapi karena dirojong oleh banyak orang sehingga dia masuk. Kalau dulu tidak harus diujikan. Nah, maka pasti tokohnya akan menjadi tokoh-tokoh yang hebat. Untuk kehebatannya disandingilah dengan namanya pusaka. Pusaka itu adalah untuk wibawa kepada masyarakat. Kalau dirinya si tokohnya belum sempurna, maka ada pusaka yang untuk menaungi bahwa dia itu adalah orang yang hebat. Nanti pusaka ini disebutnya adalah kiai. Nah, kayak kiai apa ya, kalau kayak kudanya ini juga panggilan kiai. Kiai setan gober juga, keris setan gober, kiai sostro. Nah, itu juga kiai. Itu kiai itu adalah sebenarnya adalah pangkat yang ada melekat di wilayah keraton. Maka kiai-kiai yang ada itu pasti dia adalah sebenarnya adalah raja-raja yang memiliki ilmu agama. Maka penyebaran agama Islam itu pertama, ini kesimpulannya adalah rata-rata diutus oleh para raja-raja. Yang kedua, rata-rata dia juga menikah dengan raja-raja. Yang ketiganya adalah masyarakat yang dibawakannya itu pasti dengan baik, karena orang yang boleh untuk menyampaikan itu pasti dengan bahasanya apa ya, surat ataupun juga keputusannya raja. Maka diutuslah untuk menyebarkan di wilayah ini. Kan diutus untuk menyebarkan wilayah itu berarti kan sebuah keputusannya, kebijakannya raja. Sehingga Islam ini sangatlah baik
tidak dilahirkan, diajarkan oleh manusia-manusia biasa, tapi manusia-manusia yang sudah diuji dengan berbagai kemampuannya, sehingga negara mengutusnya untuk menyebarkan. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf karena saya juga entah benar atau tidak, tapi paling tidak itu yang pernah saya baca. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Menarik ya teman-teman, cuman waktunya sedikit, jadi perlu waktu yang lebih panjang lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Omai, yang telah menyampaikan materi mengenai sejarah Islam di Jawa Barat. Pemaparan yang disampaikan sangatlah menarik dan membuka wawasan untuk kita semua. Nah, teman-teman, rasanya pembahasan yang tadi itu masih sangat luas, dan tentu akan sangat seru jika kita memiliki waktu yang lebih panjang untuk menggali lagi lebih dalam lagi gitu. Namun karena keterbatasan waktu pada kegiatan malam hari ini, dengan berat hati kita harus sampai pada penghujung acara. Semoga ilmu yang telah disampaikan dan dapat menambahkan pengetahuan kita dan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih Amin ya atas Allah. kebersamaan teman-teman pada kegiatan malam ini. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk kembali bertemu dalam kegiatan yang penuh keberkahan ini. Teman-teman boleh open cam dulu buat dokumentasi. Kang Bilal Teh Jui. Oh, Kang. Eh, Nampak nampak lebih muda. Teh Jui. Kang Eh, Bilal, Satu, dua, tiga. Karena hanya ada satu slide, boleh bergaya untuk satu kali lagi. Satu, dua, tiga. oke. Terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya. Tunu Pak Omai. Terima kasih Kami Pak dulu Ya, mohon Omai, Kang Bilal, maaf, saragam mohon kene ampun. juga Iya, Kang sapanti Daden. asuhan kene. eh, Hatur nuhun, ya, ya, Wem. Salam baktos kanggo Neng Denur. Sedena. Yuk, ya, tetap. izin Mingon ya. payunnya. Neng As masih tetap. Masih kalau listnya terpenuhi, dimaksimalkan Coba di aja di hari list. Rabu kita ini lagi hatam lagi. Oke, yuk, mangga. Ya, Assalamualaikum. izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.